Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Nur Alam Solihin, guru dari SDN Citerep Mandiri 1, CGP Angkatan 7 Kota Cimahi, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Video aksi nyata budaya positif kali ini isinya yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di SDN Citerep Mandiri 1. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan pembiasaan budaya positif. Yang menjadi latar belakang aksi nyata ini adalah yang pertama, masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru oleh murid. Yang kedua, karakter murid menjadi negatif sebagai akibat kemajuan teknologi. Dan latar belakang yang ketiga, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang kedua, membentuk murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah untuk menyebarkan budaya positif ke rekan-rekan sejawat. Adapun yang menjadi tolak ukur adalah yang pertama, guru saling berkolaborasi menerapkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan kelas. Yang ketiga, ada perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas. Dan yang keempat, suasana kelas menjadi menyenangkan. Lini masa tindakannya yaitu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah sekaligus meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang kelima, melakukan refleksi dan perbaikan. Untuk dukungan yang dibutuhkan di sini dari berbagai pihak, dari mulai bahan dan alat untuk melaksanakan kegiatan, kemudian pihak kepala sekolah untuk dukungan perizinan, juga moral dukungan melaksanakan kegiatan dari rekan-rekan sejawat agar dapat berkolaborasi mewujudkan budaya positif, dari murid juga agar bisa menerapkan pembelajaran di kelas, serta yang tidak lupa dukungan dari orang tua agar dukungan untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif di keluarga serta masukannya untuk kegiatan ini. Kita buat ya. Jadi silakan kalian tulis kesepakatan apa ya atau keyakinan apa yang akan kita terapkan di kelas kita. Sok ditulis, boleh 1 boleh 2. Silakan. Ya silakan. Tapi kita nanti akan rumuskan bersama. Kalau misalkan wah ini mah susah, jangan. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, ini mana yang memberatkan, mana yang tidak. Sok silahkan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan dulu. Boleh. Boleh, tidak bicara kasar misalnya. Gunakan bahasa Indonesia tapi ya. Silahkan. Gunakan bahasa Indonesia. Membagikan, pindahkan tulisan kalian kesepakatannya di kertas ini. Dia dari buku. Kalau tidak harus semua, yang menurut kalian paling penting, boleh 1, boleh 2, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul di sini. Salawat beserta salam semoga tercurah ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan budaya positif yang pelajari di program pendidikan guru penggerak. Insya Allah banyak ilmu yang menurut saya berharga di sini. Kita sebagai guru bisa mengaplikasikannya. Langsung saja tanpa buang-buang waktu, Bapak Reja, mohon ke slide yang pertama. Nah, di sini yang akan saya bahas ini ada 5 sebetulnya. Budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Langsung aja, yang pertama itu disiplin positif mengenai paradigma hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya terangkan, nanti Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri Ibu Bapak ada di posisi mana gitu. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat searah. Jadi kita sering menghukum anak, kan tidak ada tujuannya itu membuat efek jerak gitu, jadi searah. Nah, sementara kalau konsekuensi, ada sesuatu yang akan didapatkan oleh siswa itu untuk memperbaiki dirinya. Contoh, anak nyelek di kelas, anaknya nyelek di kelas merhatikan guru, diberi hukuman apa, lari di lapang. Nah, sebetulnya kan itu gak nyambung. Nyelek di kelas merhatikan, hukumannya nyelek di lapang. Ya, mangga silahkan Bu Sofi. Ini ada, silahkan. Kemudian sementara kalau konsekuensi berbeda. Konsekuensi itu tujuannya memperbaiki. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR atau tidak memperhatikan guru sedang menerangkan soal, hukumannya adalah anak disuruh mengerjakan tugas-tugas materi itu. Nah, ini kan bermanfaat. Anak tidak mengerjakan tugas bilangan bulat misalkan, dihukum, hukumannya itu adalah mengerjakan soal-soal bilangan bulat. Nah, ini konsekuensi namanya nyambung. Beda dengan tadi, merhatikan guru sedang menerangkan bilangan bulat, hukumannya lari di lapang. Itu hukuman, bukan konsekuensi. Ada juga mengerjakan PR, hukuman nanti ngebersihkan WC. Nah, tadi hukuman itu. Apalagi hukuman ngumpulkan batako, misalkan ngumpulkan etama, hukuman masuknya. Kalau konsekuensi lebih nyambung tujuannya gitu. Kalau pelajaran agama ya, pelajaran agama hukumannya sangaran surat-surat. Nah, itu nyambung. Kalau misalkan olahraga pun sama sebetulnya. Di kita kalau menghukum anak lari bisa aja tidak nyambung itu hukuman. Tapi kalau misalkan di olahraga emang lagi pelajarannya dihukumnya lari, bisa saja jadi konsekuensi. Nah, itu yang pertama. Langsung ke yang kedua Pak Reja. Yang kedua ini keyakinan kelas. Nah, kelas Pak Asep tadi
pagi sudah melakukan penyusunan keyakinan kelas. Nah ini berbeda dengan peraturan. Nah ini kemarin saya dengar pas rapat guru ada celetukan seperti ini. Bapak Ibu, bagaimana kalau TPK itu dilarang? Sebetulnya kalau anaknya ini aktif, cerdas, bisa nanya, emang aturan itu mau TPK? Gitu. Makanya dilarang. Jadi ketika ada larangan itu harus ada tulisannya tertulis ditempel di kelas, itu ada aturan. Seperti saya kemarin emang ketika mencukur anak, ya emang sebelumnya saya sudah ngomong dulu dengan orang tua, jadi jangan langsung gitu, karena nanti akan berbahaya juga kalau belum ada kesepakatan atau kayak ini. Pembuatannya adalah anak-anak menulis nanti dikumpulkan, disortir mana yang layak mana yang tidak, terus dirubah oleh gurunya dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang lari-lari di kelas, digantikan penggunaan kata dilarang itu disebutnya kalimat negatif diganti dengan kalimat positif. Misalkan tertib di kelas gitu. Misalkan dilarang saling merusak barang temannya, diganti dengan saling menjaga barang milik teman gitu. Jadi keyakinan kelas itu harus dengan kalimat-kalimat positif. Makanya tidak ditulis dilarang berbohong, tapi bersikap jujur gitu. Ini dibuatnya oleh siswa. Jadi ketika nanti siswa melanggar, guru enak, kan ini udah ada kita bikin kesepakatan bersama gitu. Nah itu seterusnya bisa ditentukan hukumannya juga boleh, hukuman kesepakatan bersama. Jadi sebetulnya Bapak Ibu guru nanti ketika melarang anak harus ditanya dulu, memang gitu aturannya gitu. Jangan-jangan melarang hukum kan pernah ada aturannya. Aturan itu rambutnya kamu gondrong itu dan lain-lain, itu sepatunya ada tidak aturan? Nah ini itu pertanyaannya. Yang kedua Pak aja. Nah ini 5 posisi kontrol. Guru ini ada ketika guru menyelesaikan sebuah kasus, ini ada 5 posisi. Ada 5 posisi ini. Ini menurut Diana Gosen, bukan Gojek, tapi Gosen. Nah, mengemukakan bahwa guru itu dibagi menjadi 5 kontrol posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Langsung Pak aja. Nah, yang penghukum, kalau penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Biasa nama kalau ini tujuannya membuat efek jerak, bukan untuk perbaikan. Ya, biar anak tuh jerak, patuhi aturan, awas. Guru kan sebagai itu termasuk saya kadang-kadang awas ya. Nah, berarti kita dalam posisi penghukum. Posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah ini mah biasanya ibu-ibu jadi membuat anak itu merasa bersalah. Misalkan ibu sangat kecewa ya sama kamu, kan kalau bapak-bapak lebih tegas biasanya posisinya hukum. Ada juga sih ibu-ibu juga yang sering menghukum, mungkin bapak pernah menghukum ya. Jadi ini mah membuat merasa bersalah sih, nah anak-anaknya nyesel. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini, atau gimana coba kalau nanti ayah kamu tahu? Nah itu mah posisinya posisi guru agar membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Nah ini banyak juga. Dengan guru dekat dengan murid. Benar murid itu disuruh mau, hanya kekurangannya adalah
muridnya nurut hanya ke guru tertentu anu dia anggap dekat gitu. Kan ada ya guru-guru tuh yang dengan murid itu seperti dengan teman lah gitu ya. Benar, si murid-murid tertentu itu dekat dengan guru itu dan nurut. Tapi ketika dengan ganti guru lain, dia respeknya beda. Nah ini kalau sebagai teman, yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah ini mah seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan pemantau adalah peraturan apa yang kamu lakukan, sanksi konsekuensinya apa. Jadi setelah bikin kesepakatan kelas tadi, peraturan di kelas, ketika anak membuat salah itu biasanya ditanyakan itu sanksinya. Kamu pakai sepatu hitam, tahu aturannya, sanksinya apa? Jadi lebih nanya ke anak sanksinya apa biar dia nanti yang tahu sanksinya apa dan melakukan sendiri. Itu pemantau. Dan yang terakhir ini posisi control manager ini menurut Gosen ini adalah posisi terbaik. Kenapa? Karena dengan posisi ini guru itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini mah dengan guru mengiring dengan pertanyaan-pertanyaan. Misal, Rehan, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Dia pasti ngomong kan, anaknya tuh, ya Bu, saya ini ngejatuhin barangnya si B misalkan. Terus apa yang harus kamu lakukan? Jadi solusinya biar anak yang cari, anak menemukan solusi sendiri. Nah ini posisi paling baik. Jadi guru pun tidak langsung menghardik anak, tapi anak sendiri yang sadar bahwa dia salah, kemudian dia akan memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya Pak Reja. Nah, yang ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ini yang harus dilakukan di tahapan manajer. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika anak-anak ibu ada yang salah, berbuat kesalahan, yang harus pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Ketika anak ngambek, marah, dia lagi berantem, dari papa panggil mau benar. Orang dia naik emosi, ya. Lagi emosi jangan dibawa tahan, mending tenangin dulu. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tuh merasa dalam posisi benar. Merasa ya, bukan benar. Misalkan, kenapa kamu marah? Bapak situ nyebutan wae. Oh maunya pantesan atau pasti kamu marah dari sebutannya. Nah itu kan dia biar tenang dulu. Nah kamu ngelakuin itu kasih itu, wah dari situ kan gitu. Langsung kasih pembelaan sementara gitu ya. Setelah itu langsung masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salahnya apa? Divalidasi. Validasi itu artinya itu dibenarkan tadi sementara ini. Misalkan ada anak tidak naik kelas, terus dia tidak mau lagi sekolah. Divalidasi tindakannya, misalkan kasih motivasi, tenang, dulu juga teman kamu ada yang seperti itu, tapi dia bisa bangkit, sekolah rajin, akhirnya dia pinter kayak gitu. Jadi ngasih motivasi. Validasi tindakan itu kasih motivasi agar dia semangatnya bangkit lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tadi, keyakinan itu yang di sini disebut keyakinan itu kesepakatan kelas tadi. Tanya anaknya tuh, menurut kamu melanggar keyakinan yang sudah dibuat enggak? Misalkan, kan pasti dia ngomong. Misalkan dia berantem dengan murid, dia Pak, keyakinan yang mana? Keyakinan kelas itu harus ditempel ya di kelas sehingga anak-anak itu bisa apa? Oh iya Pak, saya tidak menghormati orang lain. Nah, jadi dia sadar salahnya di mana. Dengan teori segitiga restitusi ini, jadi intinya anak bisa tahu salahnya di mana,
terus memperbaikinya seperti apa. Jadi itu guru mana yang kudu kia sok disuruh-suruh, sok kamu minta maaf ke dia. Nah, nggak usah gitu. Kalau dengan teori ini anak tuh sadar sendiri minta maaf gitu. Jadi ketika kamu salah ya, ketika kamu salah apa yang harus kamu lakukan? Dia otomatis pasti ngomong minta maaf. Ya udah silahkan kamu minta maaf gitu. Tapi jangan dipaksa seperti itu ya. Awalnya kalau posisi manajer, tapi kenapa tadi ada 5 posisi? Karena tidak semua anak bisa posisi manajer. Gitu. Keras kepala, susah diatur dan lain-lain, bisa aja menggunakan posisi penghukum. Harus keras nih dengan anak yang ini, karena emang anak yang ini mah susah gitu, diajak nggak kooperatif dan lain-lain. Jadi kelima posisi guru tadi kita harus lihat anaknya seperti apa, cocoknya menggunakan metode yang mana. Mungkin di segitiga restitusi seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Raja, nah ada yang mau ditanyakan mungkin hanya sekian sosialisasi kali ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, mengganggu waktu Bapak Ibu mengisi rapor ya, karena rapor itu akan selesai dengan sendirinya gitu ya, kalau dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak akan selesai. Mungkin mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, tapi nanti setelah pelajaran selesai, Fitri ikut Bapak dulu ke ruang kantor ya. Ada yang ingin Bapak bicarakan? Fitri, kamu tahu kenapa Fitri dipanggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya hari ini datang terlambat ke sekolah kan. Iya Fitri, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering terlambat ke sekolah. Bapak di sini bukan menghakimi kamu, tapi Bapak ingin tahu alasannya. Pak, akhir-akhir ini saya sering bergadang, jadi bangun kesiangan. Oh iya, pasti kamu masih mengantuk ya, makanya bangunnya kesiangan. Tapi Bapak ingin tahu, kamu tuh bergadang tuh untuk apa sih? Saya main game online di HP, Pak. Oh, pasti seru ya main game di handphone ya. Iya, beberapa orang juga teman-teman kamu dulu gitu sama, bergadang, main game sampai kesiangan. Tapi mereka sekarang alhamdulillah sudah berubah. Menurut Fitri, ketika Fitri datang ke sekolah kesiangan seperti hari ini, itu melanggar kesepakatan kita atau tidak? Ya, Pak, saya melanggar. Saya tidak menghargai waktu. Oh, bagus kalau kamu menyadarinya. Nah, kira-kira bagaimana agar Sapitri tidak mengulangi kesalahan itu lagi? Sepertinya saya tidak boleh bergadang lagi, Pak. Betul sekali. Kalau bisa, kamu juga menggunakan alarm agar bangunnya bisa tepat waktu, ya? Baik, Pak. Terima kasih sarannya ya.
Upin. Siap. Siap. Kedua. Siap. Upin. Lagi. Konsen. Udin. Siap. Konsentrasi. Ucing. Kucing mata ayah. Konsentrasi. Ucing. Nggak ada. Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Faroni kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan baru, apalagi mengenai posisi kontrol guru dalam kelas. Hal itu tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Semoga kedepannya Faron saya bisa ikut terlibat lebih jauh mengenai budaya positif, terutama di sekolah, secara khususnya di kelas saya pribadi. Demikian.